yang selanjutnya adalah perhitungan jarak perjalanan, yaitu dari tiap blok ke pintu masuk dan pintu keluar, atau in-out point. Nah, perhitungan jarak perjalanan tiap blok ke in-out point ini dilakukan dengan metode rectilinear distance, di mana jarak perjalanan merupakan jarak yang harus ditempuh material handling menuju blok yang tersedia. Nah, dengan titik in-out point sebagai titik awal perjalanannya. Nah, jarak ini diukur sepanjang lintasan yang menggunakan garis tegak lurus atau ortogonal dari satu blok ke in-out point, begitu juga dengan blok-blok nanti yang lainnya. Nanti kita akan coba untuk menghitung satu blok saja ya. Nah, untuk contoh ini, untuk rumusnya sendiri, yaitu biasa dinotasikan dengan D atau distance, sama dengan itu adalah nilai mutlak dari X min A ditambah dengan nilai mutlak dari Y minus B. Nah, di sini kita coba lihat ya untuk contoh soalnya. Setelah ini ada sebuah gambar di mana ukuran blok zona A itu adalah 16,5 meter, dan untuk panjang itu untuk panjangnya, dan untuk lebarnya adalah 1,5 meter. Nah, sedangkan untuk zona B itu adalah 10,5 meter dan lebarnya adalah 1,5 meter. Nah, di bawah ini kita akan coba lihat nih denahnya. Ini adalah warehouse layout ya, seperti di gambar 2. Hanya saja ini kita sudah memberikan warna-warna sesuai dengan produk yang sejenis yang ditempatkan di sini. Nah, kalau kita lihat di slide sebelumnya ya, di gambar 2, pintu in dan out-nya itu adalah di posisi ini. Jadi ini tidak ditampilkan di gambar 3, tapi kita bisa lihat di gambar 2, pintu masuk dan keluarnya ada di posisi ini. Sehingga untuk di pinggir ini adalah ukuran dari setiap bloknya dalam satuan meter. Nah, untuk gambar aktualnya, kondisi gudangnya contohnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah ada kapasitas satu blok ya, kapasitas satu blok 1,5 meter. Kemudian ini disusun per blok, sehingga nanti pengambilan barang melalui forklift itu dilakukan dari yang paling depan terlebih dahulu. Nah, untuk perhitungannya sehingga menjadi seperti ini. Kita tadi bisa lihat ya, kita harus menentukan dulu pintu masuk atau in point itu koordinatnya di mana. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, kita bisa nentuin koordinat in point atau pintu masuknya itu di koordinat mana. Di sini adalah koordinat X, Y-nya 41,25 dan koordinat Y-nya 0,75. Dan yang kedua adalah koordinat point di pintu keluar atau out point, di mana koordinatnya yaitu adalah 7,75 dan Y-nya adalah 0,75. Sedangkan untuk blok lokasi blok AA1, di mana kita mau menghitung blok AA1 ini ya, kita harus tentuin dulu koordinatnya di mana, yaitu koordinat AA1 adalah 0,75, 24,75. Ini koordinatnya. Sehingga kita bisa lihat ya di sini untuk perhitungan jarak antara pintu masuk dengan blok AA1 itu adalah untuk koordinat X pada pintu masuk itu dikurang dengan koordinat X pada blok AA1. Kemudian ditambah dengan koordinat Y pada blok AA1 dikurang dengan koordinat Y di pintu masuk atau in point. Nah, ini terbalik tidak menjadi masalah ya, karena
kita di sini punya tanda mutlak, jadi nanti kalau terbalik maka otomatis nilainya akan menjadi positif. Nah, di sini kita melihat bahwa totalnya adalah 64,5 meter. Artinya adalah di sini jarak perjalanan dari pintu masuk atau in point ke blok AA1 itu adalah jarak tempuhnya 64,5 meter. Begitu juga dengan jarak antara pintu keluar atau out point menuju ke blok AA1 dengan perhitungan yang sama seperti di bawah ini, sehingga didapatkan hasilnya adalah jarak tempuhnya 31 meter. Nah, kalau kita mau menghitung jarak tempuh totalnya dari penerimaan barang atau meletakkan barang ke dalam blok sampai pengambilan barang dari blok menuju tempat pengiriman barang, maka ini tinggal di total aja, 64,5 ditambah 31. Maka total jarak tempuhnya adalah hasil dari penjumlahan tersebut. Selanjutnya kita kalau mau menghitung perhitungan jarak tempuh total produk. Jadi tadi kita udah misalnya menetapkan ya produk X itu diletakkan di blok AA1. Ternyata kita perlu evaluasi gitu. Produk X ini memang diletakkan di blok AA1 atau seharusnya tidak di AA1 gitu ya. Jadi kita bisa menghitung dengan mengalihkan antara hasil dari throughput yang sudah kita jawab di soal nomor 3 ya, dijawab soal nomor 3, dan juga throughput pengiriman yang sudah kita jawab di soal nomor 3 juga. Jadi seperti yang tadi, jarak antara jarak di pintu masuk dengan blok AA1 dikalikan dengan throughput penerimaan dan ditambah dengan jarak dari pintu keluar dengan blok AA1 dikalikan dengan throughput per space requirement dari pengiriman. Jadi tetap dihitung dua aktivitas ya, yaitu penerimaan dan pengiriman. Hanya saja tinggal dikalikan dengan T per S-nya. Nah, ini menjadi soal nomor 4. Coba rekan-rekan hitung dengan rumus di atas ini, jarak tempuh total produk, yaitu menghitung jarak tempuh total produk X yang sudah dijawab pada soal-soal sebelumnya jika diletakkan di blok AA1. Seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dimengerti dan silakan kita akan adakan diskusi pada sesi sinkron melalui Zoom, sehingga apa yang tidak dimengerti silakan untuk diajukan pertanyaan saat di sesi Zoom. Terima kasih semua atas perhatiannya di sesi course video kali ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.